KPK pokoknya periode yang belakangan itu menjadi seperti jiper gitu. Ya akhirnya apa yang dilakukan ya OTT bupati gitu yang rendah level bawah dan mungkin juga tidak terlalu kuat politiknya gitu kan, cantolan politiknya maka kena OTT begitu. Dan ini kan tidak enak di Kejaksaan Agung BGN dan MBG begitu ramenya, sekarang di kepolisian rame begitu yang terkait dengan batu bara, apapun momentumnya karena listrik padam gitu. Nah, KPK hanya OTT bupati gitu ya, kebetulan aja di Sukoharjo kemarin agak besar gitu nilainya di 20-an miliar gitu. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Pemirsa, Dialog Prime malam ini menyoroti ironi besar sosok Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang dulu gencar memburu para koruptor kakap, kini justru menjadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana bisa seorang penegak hukum justru terlibat masalah di dalamnya? Dan tidak hanya itu, dugaan kasus yang menyeret namanya kini dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung sehingga muncul pertanyaan besar. Apakah pelimpahan ini murni penegakan hukum atau justru cara aman untuk meredam kegaduhan? Apakah Kejaksaan Agung bisa objektif memeriksa orang dalamnya sendiri? Kita segera bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Dan nanti akan bergabung juga melalui Zoom Profesor Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum UNS. Saya sapa dulu Pak Boyamin, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung langsung dari Solo. Apa kabar? Ya, Mbak Nastisi, Assalamualaikum dan seluruh pemirsa Nusantara TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boyamin, langsung saja, tahun 2025 Anda atau MAKI bersama beberapa organisasi ya, ada IPW juga di situ melaporkan Pak Febri ke KPK untuk dugaan ada pelanggaran Jiwasraya, suap Ronald Tanur, kemudian perlindungan sindikat batubara, pencucian uang lewat usaha keluarga dan alumni. Apa hasilnya sejak Anda laporkan ke KPK 10 Maret 2025? Di KPK no respon, tidak ada respon. Ditagih teman-teman juga tidak ada perkembangan gitu. Jadi memang KPK dalam dua kasus besar yang belakangan jadi sorotan rame itu menjadi penonton gitu. Dalam kasus MBG dan BGN sebenarnya itu sudah dilaporkan oleh anak-anak saya dari Balikpapan yang terkait dengan motor listrik. Itu di bulan awal April lah gitu. Tapi juga tidak ada respon. Akhirnya disambar oleh Kejaksaan Agung. Yang urusan ini sudah akhir 2024 juga ditagih lagi awal 2025 tapi tidak ada respon. Akhirnya disambar oleh Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor. Ya, KPK memang jadi penonton, Mbak Nastiti. Ya. Jadi sejak kapan Pak Boyamin MAKI mencium ada dugaan ketidakberesan yang dilakukan oleh mantan Jampitsus? Ya sebenarnya kita mengenduskan terkait dengan lelang sebuah tambang. Sebenarnya yang dilelang sahamnya sih, saham dari PT G yang kemudian laku hampir 2 triliun. Padahal berdasarkan hitung-hitungan kita minimal harusnya laku 4 triliun. Bahkan sampai di angka 9 triliun. Karena di sana ada jalan hauling yang nilainya aja sudah 1 triliun lebih begitu. Tapi kita kan tidak bisa menuduh korupsinya gitu. Ada suapnya atau tidak atau apa. Tapi mestinya harganya 4 triliun minimal. Tapi hanya terjual 2 triliun. Maka kita laporan KPK. Nah KPK mestinya kan mendalami ini terkait dugaan-dugaan yang terkait dengan batu bara. Kemudian dikembangkanlah oleh teman-teman kepolisian ternyata termasuk suplai batu bara kepada PLN di PLTU yang menyebabkan momentum itu adalah pemadaman blackout itu. Nah rangkaian itulah kemudian ternyata diduga ada satu tarian yang terkait dengan batu bara tadi.
bahwa suplai ke PLN itu kalorinya diduga dimainkan. Harusnya 4.000 kalori, tapi ternyata yang disuplai adalah 3.000. Itu aja udah salah, nggak boleh harusnya 4.000 kalori disuplai 3.000. Apalagi dibayar dengan uang senilai 4.000 kalori gitu. Jadi ini yang mungkin nilai paling besar itu justru dari urusan suplai batu bara ini. Nah, diduga orang-orang ini menikmati keuntungan ya dibagi kepada orang yang D. Nah, D ini diduga terafiliasi dengan FA kan gitu runutannya. Tapi ya semua kita serahkan kepada KPK, terus kemudian teman-teman KSKT kemudian ya mungkin karena KPK tidak ada gerak saking jengkelnya kemudian dimasukkan ke Kortas Tipikor. Pada saat mulai dibentuk Kortas Tipikor itu kemudian Mas Sugeng kemudian memasukkan ke Kortas Tipikor karena KPK tidak ada respon itu Nastiti. Baik. Jadi ketika tanggal 8 Juli ada penggeledahan besar-besaran ke sejumlah lokasi pribadi, apa reaksi Maki saat itu? Ya sebenarnya tidak kaget-kaget amat itu karena kan sebenarnya sepanjang yang melakukan punya kewenangan, saya yakin akan ketemu karena ya sebenarnya masih ada 2 rangkaian yang lain gitu. Tapi teman-teman polisi kan yang 3 rangkaian dulu kan gitu kan. Dulu kan pernah ada seorang yang namanya FH gitu terkait dengan di hotel terjadi penganiayaan terus ditangkap oleh polisi dan rangkaian tentara kemudian sempat ditahan terus kemudian dilepas karena dianggap tidak cukup bukti atau apa kan gitu. Itu satu rangkaian yang lain lagi. Sebenarnya itu pun ya bisa didalami oleh kepolisian maupun KPK karena diduga ini ada perdagangan pengaruh lah sehingga menghasilkan uang yang tidak semestinya. Ya sekarang mau apa? Kalau ditolak kayak apapun tiba-tiba di dalam rumah itu ditemukan 74 kg emas, duit dolar Singapura yang nilainya 14 juta tambah 3 juta, 17 juta itu sudah 250 miliar. Terus kemudian dolar Singapurnya itu hampir 5 juta, sudah berapa seratusan miliar. Nah, itu kan mau berkata apa lagi? Itu duit dari mana? Kalau pengusaha-pengusaha besar yang konglomerat itu yang anggap aja Jarum Kudus itu enggak mungkin punya duit 10 miliar di dalam brankasnya karena Pak diputar terus duitnya gitu ditanam ke saham segala macam. Nah, ini kan dugaan kalau sederhananya orang yang nyimpen duit apalagi dolar Singapura yang nilainya 1000-an itu ya duit dari hal-hal yang tidak jelas gitu loh. Ya, ini kalau orang yang punya kewenangan menggabungkannya gampang. Nah, Boyamin dan kawan-kawan kan memang tidak punya kemampuan itu kecuali kemampuan mengadu domba aja, Mbak. Dari temuan-temuan Anda Pak Boyamin, dari dugaan-dugaan yang sudah Anda kumpulkan bersama Maki, di luar D, Anda melihat ada berapa banyak potensi tersangka lain yang ada di circle mantan Jampitsus yang akan segera menyusul? Ya F mestinya masuk. Terus pemilik perusahaan O yang kemudian ada 3 perusahaan yang supplier batu bara yang tadi saya katakan dimanipulasi harusnya kalori 4.000 tapi diduga hanya 3.000 dan itu yang paling gede. Nah mestinya itu rangkaian itu yang justru yang siapa yang menghubungnya, yang menikmati kemudian perusahaan-perusahaan itu gitu. Nah itu ternyata sebenarnya gampang kok untuk membuktikan itu. Karena apa? Mereka membelinya dari mana ketahuan gitu. PT saya tahu juga di Kalimantan Selatan ada, di Lahat juga ada, Koridoran begitu dan PT tadi jelas kalau ditanya menjual berapa? Ya kalori 3.000. Kenapa dijual 3.000? Karena nanti dicampur dengan 6.000 maka jadi 4.000 mestinya begitu kalau teori gampangnya. Tapi kenyataannya yang 3.000 tadi yang langsung disuplai ke PLTU dan ada beberapa perusahaan bangkrut gara-gara ya permainan kalori begini. Kalori yang orang supplier bener malah nggak laku, tapi yang main malah laku kan gitu. Jadi ini gampang sih kalau ini dan nanti mestinya pencucian uang pun bisa masuk ke banyak pihak gitu. Kalau dari lingkungan kejaksaan Pak Boyamin? Saya belum melihat terlalu dalam kalau pemahaman saya karena ini dimainkan di luar gitu. Jadi saya bahkan dalam tanda kutip mengasihani mereka-mereka yang dalam yang bekerja jungkir balik sampai malam-malam kena COVID, mulai zaman kena COVID itu, tapi mereka tidak tahu apa-apa karena mereka tahunya ya bekerja di dalam aja. Bahwa kemudian ada yang dijadikan saksi atau jadikan tersangka itu kan perintah bosnya dari sini pengaturannya ekspos. Oh ini layak jadi tersangka, jadikan tersangka. Terus kemudian oh ini tidak layak jadi tersangka, hanya jadi saksi aja. Nah diduga dibocorkan keluar orang yang hanya jadi saksi tadi di gerilya untuk
mengeluarkan sejumlah uang gitu. Jadi ini yang terkait dengan yang terkait dengan Nasabri. Nah, nanti juga rangkaian yang dengan anak perusahaan Krakatau Steel juga rangkaiannya sebenarnya punya utang piutang tapi kemudian tidak perlu dibayar segala macam karena ada dugaan orang yang mencari rente tadi gitu. Jadi kalau itu sih melihatnya saya kalau ini di luaran gitu dan kemudian orang yang di dalam itu justru disuruh kerja keras nanti yang diolahnya di luar nampaknya gitu kira-kira gambarannya meskipun saya belum bisa memberikan bukti yang real kira-kira kalau analisa kan boleh begitu Mbak Nastiti. Ya. Sebelum Maki melapor ke KPK Maret 2025 kan IPW juga Mei 2024 juga sudah melaporkan terkait rekayasa lelang aset batubara Jiwasraya dan juga Asabri. Dan tampaknya ini no response begitu ya, seperti yang Anda sebutkan tadi KPK saat ini hanya menjadi penonton saja begitu, padahal memiliki kewenangan yang sebenarnya bisa lebih dari itu. Saya bergeser ke pelimpahan kasus yang saat ini sudah di tangan Kejaksaan Agung, Pak Boyamin. Ini kan akhirnya memunculkan pertanyaan ya, apakah pelimpahan ini murni untuk penegakan hukum atau sebenarnya ini cara aman saja untuk meredam kegaduhan? Nomor 2 Mbak Nastiti, untuk bergaduh. Pak Boyamin? Karena ya saat banyak hal gitu membuka kuping dan membuka telinga gitu. Boleh diulang Pak Boyamin? Mohon maaf audio Anda tidak terdengar. Ya, yang kedua itu karena untuk mencegah kegaduhan karena ya saya hari ke hari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat itu sampai saya itu menguping beberapa perkembangan itu kepala saya kejedot itu hari Rabu ya kalau tidak salah apa malah hari Selasa itu ya kejedot kepala saya kena ini pojokan tembok begitu terus yang saya kuping orang itu ketawa aja tahu saya kejedot gitu jadi mulai Rabu lah itu intensitas itu sampai hari kemarin misalnya begitu dan itulah yang memang nampaknya ya saya memahami gitu dan apapun salut kepada Pak Presiden yang kemudian mengambil alih ini memerintahkan untuk dilimpahkan segala macam menyetujui untuk dilimpahkan untuk mencegah kegaduhan yang tidak perlu karena pemberantasan korupsi memang harus pure murni hukumnya jangan sampai nanti ditunggangi pro kontra negatif segala macam ya saya memaklumi meskipun secara ilmu itu tidak masuk artinya secara aturan KUHAP lama maupun KUHAP baru. Tidak ada ceritanya penyidik kepolisian melimpahkan ke penyidik kejaksaan itu tidak ada aturannya. Yang ada itu hanya di Undang-Undang KPK. KPK mensupervisi. Nanti kalau ada hambatan, ada justru korupsi di dalamnya, atau berlarut-larut, itu kemudian diambil alih oleh KPK. Hanya itu yang ada. Nah, tidak ada ceritanya penyidik satu ke penyidik yang lain itu nggak boleh, nggak ada. Misalnya dulu KPK misalnya minta data Pertamina supaya diambil alih nggak mau sehingga data yang di Kejaksaan Agung ya dikunci Kejaksaan Agung akhirnya KPK harus memulai lagi yang urusan Pertamina jadi begitulah dalam KUHAP kita tidak ada pelimpahan dari penyidik kepada penyidik lainnya inkasu penyidik kepolisian kepada penyidik Kejaksaan Agung yang ada itu adalah pelimpahan atau penyerahan berkas perkara ketika sudah selesai pemberkasannya baik BAP saksi tersangka alat bukti dan barang bukti dan termasuk ahli, termasuk audit kerugian gitu dilimpahkan kepada jaksa untuk dinilai. Kalau lengkap dibawa ke pengadilan, kalau belum lengkap diberi petunjuk namanya P19. Urutannya begitu gitu. Nah, kalau nanti itu tidak mampu dipenuhi segala macam berlarut-larut baru kepada KPK. Nah, maka sebenarnya yang paling pas itu kalau memang kepolisian mau melimpahkan begitu ya kepada KPK karena masih ada pintu masuknya lah. Kalau ke kejaksaan secara KUHAP tidak ada pintu masuknya. Tapi ya tidak apa-apa karena ini kan pelimpahan itu kan hanya sifatnya kayak seperti bahan dokumen. Nanti kejaksaan melakukan penyidikan lagi. Nah bisa aja penetapan tersangka 2 orang itu bisa aja ditambah atau bahkan dikurangi. Ini kan teorinya begitu Mbak Nastiti. Baik, kalau kita bicara terkait pasal 10A di Undang-Undang KPK Pak Boyamin. Dalam hal ini kan KPK bisa saja mengambil alih, ada 3 catatan ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti atau perkara mandek atau tertunda tanpa alasan, kemudian juga ada penanganan diarahkan untuk melindungi pelaku, artinya tidak objektif dilihatnya KPK bisa mengambil alih. Tapi kemudian kemarin saya sudah tanyakan ke mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang, dalam hal ini KPK memang bertindak hanya sebagai supervisor dalam hal ini, tidak akan lebih dari itu.
untuk menjaga check and balances. Jadi ditegaskan oleh Pak Saud kemarin tidak ada tarik-menarik antar institusi. Komentar Anda, Pak? Ya itu ketakutan KPK aja. Karena apa? Indikasinya kemarin ketika diajak jumpa pers itu aja malah menghilang 2 orang deputi itu. Padahal sudah diundang oleh penyidik di Polda Metro Jaya bersama Kota Tipikor untuk melakukan jumpa pers kemarin malamnya itu gitu kan. Dan sudah dikasih papan nama. Nah, tapi tiba-tiba tidak muncul dan kemudian papan namanya juga ditarik begitu. Dan penjelasan hari berikutnya alasannya mereka dari diskusi mereka tidak perlu tampil katanya begitu gitu. Jadi ya KPK pokoknya periode yang belakangan itu menjadi seperti jiper gitu. Ya akhirnya apa yang dilakukan ya OTT bupati gitu yang rendah level bawah dan mungkin juga tidak terlalu kuat politiknya gitu kan, cantolan politiknya maka kena OTT begitu. Dan ini kan tidak enak. Di Kejaksaan Agung BGN dan MBG begitu ramenya, sekarang di kepolisian rame begitu yang terkait dengan batu bara, apapun momentumnya karena listrik padam gitu. Nah, KPK hanya OTT bupati gitu ya, kebetulan aja di Sukoharjo kemarin agak besar gitu nilainya di 20-an miliar gitu, tapi sebelumnya kan hanya 1 miliar 2 miliar gitu kan. Nah inilah yang memang KPK menurut saya tidak terlalu bisa diharapkan. Jadi jalan tengah ketika yang bisa dikendalikan oleh atau di manajemen oleh Pak Presiden gitu ya jaksa sama polisi, maka ya udahlah daripada polisi nanti juga terjadi negatif istilahnya ini dianggap saling buka borok atau nanti pro kontra segala macam, dan nanti bisa jadi di level penyidikan polisi juga bisa kesulitan ketika ini dilimpahkan jaksa tidak pernah P21 begitu karena jaksanya juga mungkin ada yang dendam begitu misalnya, kan jadi repot. Ya udah serahkan aja kejaksaan sekalian gitu biar dituntaskan kejaksaan. Ya mari kita kawal nanti kejaksaan ini seperti apa gitu untuk menanganinya. Setidaknya teman-teman kepolisian juga sudah mencoba menjaga harga dirinya dengan menetapkan tersangka 2 orang. Nah, nanti kan kalau kejaksaan menghilangkan itu kan nanti akan dimarahi oleh masyarakat, dihujat oleh masyarakat sehingga potensi itu menjadi tidak ada gitu. Jadi ya alhamdulillah ketika pada posisi ini sudah penyidikan, sudah penetapan tersangka. Meskipun ya memang ada kekurangan ketika penetapan tersangka belum pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya untuk Pak FA ini dan berpotensi bisa menang pra-peradilan. Tapi ya kalau menang pra-peradilan tidak menghalangi penyidikan terus diteruskan, dibuka baru penyidikan dan penetapan tersangka jika alat buktinya cukup kan gitu. Jadi Anda sudah menilai ini cacat prosedural dari awal, sudah proses undo law begitu ya. Anda ini kan tidak diatur di KUHP lama maupun di KUHP baru. Tersangka ditetapkan asal ada 2 alat bukti yang cukup dan tidak perlu dipanggil dulu sebagai saksi. Kenapa Anda mengkritisi soal itu, Pak Boyamin? Putusan Mahkamah Konstitusi jelas kok, Mbak. Tahun 2015 itu untuk penetapan tersangka harus diperiksa sebagai saksi sebelumnya. Dan juga dalam posisi yang KUHP baru juga begitu ditegaskan bahwa penetapan tersangka harus diperiksa sebagai saksi sebelumnya. Ada beberapa kasus pra-peradilan yang kemarin dimenangkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan karena belum diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin juga bulan kemarin di Karanganyar saya tahu persis itu dugaan pungutan liar oleh kepala dinas. Di hari yang sama penyidikan dan penetapan tersangka, dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Karanganyar dikabulkan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah gitu. Jadi artinya, ini secara hukum FA sebenarnya bisa mengajukan pra-peradilan ya ke Pengadilan Negeri untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka pada dirinya gitu atas penggeledahan dan juga penyitaan yang terjadi juga. Pertanyaannya menurut Anda apakah ia akan memakai hak itu Pak Boyamin atau memilih fokus ke pembelaan dan di pokok perkaranya? Ya, saya tidak bisa meramal Mbak Nasiti, tapi potensi bahwa FA akan pra-peradilan besar sekali karena peluangnya ada gitu. Setidaknya bisa posisi tawar kan berikutnya misalnya apa kan gitu kan. Tapi ya kalau toh itu alat buktinya kuat dan polisi kuat karena nanti diekspos atau gelar perkara bersama itu menyatakan ini loh alat buktinya bahwa yang tersangka DR itu adalah hanya kaki tangan, hanya nomine, kemudian uang itu diduga mengalir ke sana dan ditemukan di rumah Sentul kan begitu. Jadi alat buktinya itu berkesesuaian, ada bukti petunjuk, ada barang buktinya gitu misalnya. Dan polisi saya yakin tidak gegabah untuk memformulakan itu. Tapi karena keburu-buru harus dilimpahkan kepada jaksa, ya udah penetapan tersangka karena memang sudah gelar perkaranya begitu gitu. Bahwa formilnya belum dipenuhi, belum pernah diperiksa sebagai saksi, ya udahlah itu nanti biar urusannya kejaksaan kan kira-kira kan gitu. Iya, iya.
Kita sambil menunggu Profesor Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak yang akan bergabung. Tapi sebelum Prof Puji bergabung, Pak Boyamin, ini kira-kira apa ya yang salah dalam pengawasan jaksa sampai kita dikejutkan dengan penggeledahan penyitaan begitu besar aset di beberapa lokasi sekaligus? Ya gini Mbak, saya itu kan sejak kasus Pinangki dan Joko Chandra itu lebih banyak memberikan laporan kepada Kejaksaan Agung. Termasuk minyak goreng langka dan mahal bisa jadi berproses sekian kayak begitu gitu. Saya pelapornya. Nah, kita di dalam itu dan saya pun itu kalau boleh dikatakan menyumbang meskipun hanya 0,001% misalnya laporan tadi gitu dan pernah mengajukan gugatan pra peradilan karena tidak berproses yang lebih cepat misalnya begitu. Di dalam itu fokus saja gitu bahwa di luar ternyata ada oknum yang nakal bermain. Nah, ini yang memang mungkin aja ini tidak ngira karena sudah level begitu masa main kan gitu kan sehingga percaya aja begitu bahwa tidak ada persoalan-persoalan di luaran sana sehingga teman-teman yang di dalam itu betul-betul bekerja mulai yang terakhir BGN saya tahu persis gitu terus kemudian sebelumnya yang Pertamina Petral yang tersangkanya Kerry dan juga Riza Khalid gitu dan juga terkait Nadiem Makarim terkait juga dengan Tom Lembong begitu itu mereka terus saja bekerja begitu berproduksi bekerja siang malam lembur-lembur saya tahu mungkin tidak berpikir ke sana kalau ada oknum yang justru yang harusnya dipercaya tapi kemudian diduga malah bermain di luaran gitu loh kira-kira gitu dan mungkin pimpinannya pun termasuk Jaksa Agung gitu kira-kira ya sudah percaya anak buahnya bekerja keras tidak berpikir bahwa ada yang nakal gitu ya kepercayaan yang berlebihan inilah yang salah cek balance tidak dilakukan. Mestinya jabatan-jabatan jangan terlalu lama sehingga kemudian menjadikan potensi untuk melakukan korupsi kan itu. Nah, itulah yang saya kira pengawasan memang ini ya kita akui bahwa jebol di Kejaksaan Agung sehingga terjadi dugaan nakal itu. Jadi ya apa boleh buat ini kan sudah terjadi Mbak. Kalau saling menyalahkan ya memang apapun sudah terjadi dan apapun ini kan kehebatan teman-teman penyidik kepolisian mampu membongkar ini gitu sampai brankasnya tahu di mana diletakkan begitu. Bisa jadi kan dulu di sebuah restoran yang digerebek itu mungkin juga pas rame-rame dikuntit anggota Densus kemudian ini kan ya mungkin di situ dipindahkan ke Sentul gitu loh. Tapi teman-teman polisian kan tahu akhirnya dipindahkan ke Sentul gitu kan. Bisa tahu bahwa brankasnya di belakang lemari misalnya tertutup misalnya gitu dan bisa membongkar itu katanya ahli brankasnya yang didatangkan itu brankas termasuk mahal dan rumit gitu. Tapi polisi kan juga mampu mencari orang tukang jebol brankas gitu kan. Jadi kan ini saya yakin saling mengintai kira-kira gitulah kira-kira gitu Mbak. Kalau kita lihat timeline-nya lumayan cepat juga Pak Boyamin ya penguntitan oleh Densus 88 itu sejak 19 Mei 2024. Di periode Mei 2024 itu juga ada laporan IPW yang masuk ke KPK. Dan kemudian ya puncaknya tanggal 8 Juli kemarin kita melihat begitu besar penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan. Kita sambil melihat infografis berikut ini Pak Boyamin, kasus-kasus yang pernah ditangani oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang bertugas atau menjabat sebagai Jampitsus sejak 6 Januari 2022. Kemudian berbagai kasus besar ya yang pernah ditangani ini. Tadi belum saya sebut Mbak Nasiti. Mohon maaf, Pak Boyamin. Yang kasus timah itu belum saya sebut tadi. Ya ini termasuk besar yang 300 triliun betul. Ya ini termasuk yang Anda laporkan ke KPK juga waktu itu ya? Ya betul. Oke, selama jadi Jampitsus dan Dirdik ini kan kasusnya memang besar-besar dan potensi kerugian negara ditaksir lebih dari 250 triliun ya kalau kita akumulasikan begitu. Dari pengalaman Maki selama ini, inikah kasus terbesar? Ya yang terbesar itu sebenarnya kalau bicara nilai adalah yang terkait dengan nomor 3 tadi gitu. Yang istilahnya menjadi, tapi yang paling besar juga adalah Asabri dan Jiwasraya kalau bicara yang bisa disita gitu. Nah yang kemudian yang lain-lain itu kan kayak laptop itu kan juga belum ada yang disita dari ini. Pesawat Garuda juga belum banyak, terus MBG ini juga belum ada menyita apa-apa, motor listrik aja tidak disita gitu. Jadi ya kalau memang besar dari nilai itu hampir rata-rata besar
bahkan ada kebanggaan gitu teman-teman penyidik itu nilai ratusan miliar itu nggak dianggap lah biar urusan Kejati sama Kejari gitu, bahwa di Gedung Bundar itu harus di atas 1 triliun begitu, baru ada kebanggaan gitu. Jadi maka kemudian ya besar-besar yang terutama kasus timah memang ya besar gitu. Terus itu hampir 27 triliun yang termasuk juga bisa disita dan kemudian dilelang beberapa hal. Terus kemudian ya kasus-kasus yang Asabri memang juga besar, Jiwasraya juga besar. Nah, Oke. yang rangkaian yang besar yang lainnya adalah ya Petral yang terkait dengan kemarin yang sudah disidangkan Kerry gitu. Dan yang pernah sebenarnya saya juga memberikan apresiasi ketika melakukan OTT itu 2 kali dan sabetannya besar, yaitu Richard Jarob yang mendekati 1 triliun, terus kemudian Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang terkait dengan juga minyak goreng yang dibebaskan misalnya, kemudian ketahuan 60 miliar begitu yang ketangkep aja gitu. Jadi ini yang menurut saya memang prestasinya pernah saya mengatakan mempesona begitu, tapi ya saya jengkel juga gitu ikut nyumbang meskipun 0,1%, kemudian ini istilahnya panas setahun dihapus hujan 10 menit, bukan sehari Mbak, 10 menit Iya, aja 10 gitu. menit. Pak Boyamin, Iya. kalau lihat rangkaian kasus besar yang pernah ditangani oleh FA, apakah Anda mengusulkan untuk setidaknya direview atau diaudit? Iya, harusnya begitu gitu kan. Karena ini satu rangkaian yang sebenarnya kayak tadi, ada dugaan saksi yang terpaksa membayar uang karena mungkin ditakut-takuti jadi tersangka. Ya. Nah, kemudian dianggap sebagai pemerasan. Apakah dia pemerasan atau suap? Bahkan dia yang sebenarnya tahu bahwa dia akan calon tersangka, tapi kemudian membayar sejumlah uang. Sebenarnya itu suap, bisa jadi kan begitu. Jadi ini yang harus diaudit keseluruhan sebenarnya. Seperti misalnya laporan saya minyak goreng langka mahal. Yang saya laporkan kan hampir 9 perusahaan dan itu besar-besar semua. Versi orang awam itu misalnya 9 naga lah gitu. Tapi yang diproses kan baru 3 gitu perusahaan-perusahaan itu. Yang besar-besar yang lain belum. Nah, apakah itu kemudian sebenarnya layak atau sebenarnya memang tidak melakukan korupsi? Ini perlu diaudit semua. Apalagi kemarin itu sore Pak Habibur Rahman mengatakan di konferensi Kejaksaan Agung, katanya bahkan ada diduga banker gitu. Nah, kalau rumah aja bisa dideteksi dan kemudian ada duit hampir 600 miliar, jangan-jangan bankernya ini lebih banyak lagi uangnya gitu. Nah, banker yang di mana? Gitu loh, Pak Habibur Rahman sayangnya tidak menjelaskan lebih rinci kalau ada informasi bunker di mana dan apakah itu isi uang atau bukan gitu kan. Nah, kalau ini misalnya joint operation itu sebenarnya gabungan begitu, kalau perlu Pak Presiden itu membentuk istilahnya kalau di Malaysia itu tim kerajaan. Nah, itu gabungan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian seperti Satgas PKH misalnya gitu. Atau dulu istilahnya zaman Cicak Buaya itu adalah tim 8 misalnya begitu. Jadi ini menurut saya lebih elegan kalau ini kemudian dibentuk lembaga kepresidenan yang ditugasi presiden, dibentuk presiden untuk kemudian mengambil alih perkara ini dan gabungan misalnya begitu, ada KPK, ada polisi, ada jaksa di situ gitu. Itu sebenarnya saya lebih cenderung ke sana sebenarnya karena ini kan sudah diambil alih presiden dan memerintahkan kepada Kapolri melimpahkan perkara ini, menyerahkan perkara ini kepada Kejaksaan dan Kejaksaan Agung juga menerima gitu. Karena saya yakin itu pasti juga atas endorse atau perintah dari Pak Presiden. Kan bisa aja Kejaksaan menolak, nanti dikira jeruk keprok dimakan jeruk Bali gitu kan. Kalau pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi 3 DPR, apa yang Anda khawatirkan? Ya karena kemarin malah datang ke Kejaksaan Agung malah seperti mengotorisasi pelimpahan dari polisi ke jaksa. Padahal KUHAP-nya nggak boleh. Komisi 3 ini kan komisi hukum yang harus mengawal KUHAP. Yang bikin KUHAP siapa? Mereka gitu loh. Tidak ada aturan melimpahkan dari penyidik polisi kepada penyidik kejaksaan. Itu tidak ada aturannya gitu. Yang ada hanya di KPK gitu. Loh kok malah beliau-beliau datang dan versi saya itu mengotorisasi, mengesahkan pelimpahan itu gitu. Karena ada polisi Kota Tipikor Pak Toto, kemudian ada PLT Jambisus Pak Rudi Margono, seakan-akan serah terima dan teman-teman Komisi 3 itu datang semua dan semua berstatement gitu. Ada yang mengatakan layak dihukum mati, terus Pak Habibur Rahman mengatakan ini ada bunker gitu. Nah, itu menurut saya kok kurang pas kalau akhirnya
kecuali kalau Komisi 3 membentuk panja yang sebenarnya ya dikembalikan kepada, meskipun saya juga tidak pada posisi misalnya batalkan penyerahan kepada kejaksaan, kembalikan ke polisi, enggak juga. Kalau saya malah cenderung dibawa ke level komisi yang dibentuk oleh presiden gitu. Ya istilahnya di Malaysia itu komisi kerajaan gitu. Kalau ini komisi presiden Ya, untuk panja melakukan proses ini lebih lanjut. Ya, panja kan memang nanti akan dibentuk oleh Komisi 3, tapi kita tahu sendiri kalau panja kan berarti anggotanya adalah anggota dewan sendiri, anggota balik misalnya, dan ketuanya pun juga dari internal DPR begitu. Pak Bonyamin, penyidik kan ini sudah secara eksplisit ya menyebut ada dugaan pemerasan, penerimaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari pengalaman Maki mengawal banyak kasus, sejauh mana prosedur izin pengadilan dan penetapan hakim benar-benar ditaati ketika menyita aset besar, ada emas, ada uang dengan berbagai valuta asing di rumah mantan Jampitsus yang sudah dilakukan? Ya, itu justru saya tahu persis itu diurus mulai hari Senin izin penggeledahan itu Mbak, dan dimatangkan hari Selasa. Makanya saya tadi setelahnya menguping di pengadilan-pengadilan sampai kepala saya kejedot itu kan di pengadilan Jakarta. Yang saya tahu Jakarta Selatan, terus Jakarta Utara, terus otomatis di Bogor karena di Sentul. Ada, setahu saya bahkan 18 tempat itu sebenarnya gitu, 18 pengadilan gitu. Di tempat-tempat yang lain kalau tidak salah informasi yang saya terima waktu saya menguping di di area-area itu gitu. Tapi akhirnya 12 tempat gitu misalnya gitu. Ya sudah enggak apa-apa gitu. Tapi bisa aja 12 tempat itu adalah yang sudah diumumkan, sudah ada lah, yang 3 bisa jadi yang bunker tadi yang belum, kira-kira gitu. Di mana itu bunker itu kan bisa aja di luar Jawa gitu. Nah, itulah yang proses ini yang menurut saya sih saya aja yang hanya partikelir aja bisa menguping, mestinya Komisi 3 mampu lebih hebat lagi, apalagi Pak Presiden yang punya banyak hal yang memata telinga beliau sehingga sebenarnya tahu banyak hal, dan tapi memang beliau akhirnya pada posisi mengambil kesimpulan dan kebijaksanaan kalau ini dibiarkan akan menjadi gaduh dan menjadi kontraproduktif. Maka ya serahkan aja kepada kejaksaan, dan pastinya Pak Presiden juga pasti dengan perintah yang tegas kepada Jaksa Agung untuk menuntaskan ini, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Karena Pak Presiden nampaknya dalam kasus MBG meskipun bekas anak buah kesayangannya tetap diizinkan bahkan diperintahkan untuk dijadikan tersangka di Libas misalnya gitu. Nah, gantian sekarang itu justru kan mungkin Presiden juga malu lah, ternyata orang yang tadinya hebat Satgas PKH yang begini prestasinya menyerahkan uang segala macam, tapi tiba-tiba dia juga diduga nakal, dan Pak Presiden nampaknya juga tidak berkenan sehingga ini mestinya malah akan diperintahkan untuk dituntaskan kan itu. Nah, ini kan kalau kemarin Pak PLT Jampitsus Pak Rudi Margono katanya dibisiki oleh Pak Jaksa Agung. Nah, mestinya Pak Jaksa Agung bukan dibisiki lagi, diperintah kira-kira kan gitu untuk menuntaskan ini. Ya, kita percayakan sepenuhnya karena memang kalau ini kegaduhan yang tidak perlu malah kita malah kontraproduktif gitu, sehingga ini perlu orkestrasi lah oleh Bapak Presiden supaya penegakan hukum kembali kepada relnya gitu. Karena kalau memang di kepolisian aja terlalu banyak intrik karena ini tuduhan membuka borok atau saling sandera atau kan segala macam tidak produktif juga, dan teman-teman kepolisian saya yakin juga tidak nyaman kalau kerjanya nanti banyak direcoki di luar kasus hukum gitu, dan itu menjadikan teman-teman kepolisian juga tidak nyaman kesannya. Nah, niatnya ini karena memang ada data, ada laporan, dan proses memang bisa menemukan bahkan ada duit, ada emas gitu kan, memang kehebatan polisi. Tapi kalau nanti banyak pro kontra segala macam bahwa ini ada kepentingan politik, ada saling sandera segala macam kan menjadi kontraproduktif. Nilai yang sudah 9 bisa menjadi 6 gara-gara terlalu banyak opini, banyak pro kontra, kira-kira gitu Mbak Nastiti. Jadi saya memaklumi Bapak Presiden mengambil kebijakan seperti itu. Baik, apa yang harus terus dimonitor publik dalam hal ini ya, Pak Boyamin, terkait dengan sidang etik, proses pidana, keputusan politik, agar kasus ini tidak berhenti di 1-2 tersangka ini saja, tapi benar-benar menjadi titik balik dan bukan hanya drama sesaat yang 2-3 hari belakangan ini sangat menjadi kejutan buat banyak pihak. Ya, itulah yang kita takutkan bersama, Mbak. Nanti kan akan bisa jadi isu ini akan tenggelam oleh isu yang lain. Dan itu susah untuk menjaganya. Memang ya
terlalu berat kadang-kadang karena masyarakat kita itu memang sesuatu yang apalagi medsos yang sekarang seperti ini itu yang seperti apa rubuh gedang itu kan anu pohon pisang apa tumbang ke selatan, masyarakat ke selatan. Tapi ketika sudah tumbangnya itu sudah lama segala macam itu ya memang sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Tapi ya udahlah, mestinya ini mudah-mudahan seperti di Hong Kong dulu kan ketika terjadi clash antar penegak hukum itu, kemudian masyarakat jadi peduli dan kemudian untuk membersihkan betul-betul birokrat kita, penegak hukum kita jangan sampai korupsi. Karena kalau Anda korupsi akan dibongkar seperti ini loh gitu. Nah ini ya harus kita kawal dan ya maki ya mengawalnya kalau nanti ini mangkrak atau ada tebang pilih ya kita gugat pra peradilan, data yang kita punya atau hasil dari kreativitas kita untuk mencari lagi ya kita buka di pengadilan. Dengan begitu ya mudah-mudahan setidak-tidaknya kalau jatuh jangan terlalu jatuh lah, kita tahan supaya jatuhnya tidak menjadikan ini hilang dan kemudian kita kawal bersama-sama sampai ini disidangkan ke pengadilan, Mbak Siti. Ya, kita kawal terus bersama-sama. Baik Pak Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, terima kasih telah berbagi pandangan di NTV Prime mudah-mudahan hari lebih ini. baik negara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kasus yang menjerat Febri Adriansyah jadi sejarah pahit bagi penegakan hukum kita karena saat benteng terakhir pemberantasan korupsi justru ikut goyah, maka kepercayaan masyarakat yang menjadi taruhannya. Hukum tidak boleh tebang pilih, siapapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.